balik bukit-bukit ini membentang gunung-gunung dan dataran tinggi yang sangat luas. Inilah negeri kuno yang banyak disebut oleh kitab suci. Kitab Taurat menyebutnya dengan Hazamarvet, negeri asal dan tempat tinggal Nabi Hud dan Nabi Soleh alaihi salam, dua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari bangsa Arab. Sedangkan Al-Quran menyebutnya dengan negeri Al-Ahqaf, atau negeri berpasir dan berkerikil, yaitu kawasan padang pasir yang amat luas yang dikenal dengan Arub Kholi atau Empty Quarter. Belakangan di kawasan ini ditemukan negeri Irom, kota yang dibangun bangsa Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam, yang dikisahkan Al-Quran sebagai negeri terhebat yang tidak pernah ada sebelumnya. Namun kemudian kota ini dihancurkan Allah lantaran penduduknya kufur dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah negeri Nabi Hud alaihissalam di selatan Jazirah Arab. Dari kota Sana'a Yaman, aku mencoba menelusuri jejak Nabi Hud dan kebesaran bangsa Ad di kawasan Hadramaut. Aku terpaksa bergerak melalui jalur udara menuju Hadramaut. Karena jalur darat harus melintasi kawasan konflik antar suku, khususnya di wilayah Ma'rib. Setelah 2 jam perjalanan udara, aku tiba di kawasan Sayun dan Tarim. Kota yang indah, serta berbeda dengan kota Sana'a dan kota-kota lainnya di wilayah utara, dan kehidupan masyarakatnya masih terikat dengan kesukuan yang tinggi. Di kota-kota wilayah Hadramaut, khususnya Tarim, lebih lekat dengan nuansa religi. Nuansa inilah yang membuatku semakin penasaran untuk menemukan jejak Nabi Hud alaihissalam. 80 km dari kota Tarim, sebuah lembah cukup luas membentang di hadapanku. Inilah lembah Berhud, sebuah lembah yang disebut-sebut dalam riwayat sebagai tempat dilemparkannya arwah jahat di sebuah sumur, yang kini dikenal dengan Goa Barhud. Di lembah ini pula, di sebuah lereng bukit berbatu, Nabi Hud alaihissalam dimakamkan. Di lereng Gunung Hud, makam Nabi Hud terletak di tempat tertinggi di antara bangunan-bangunan yang mirip perkampungan penduduk. Namun, tak ada seorang pun yang tinggal di kawasan ini. Sekalipun sarana dan fasilitas lengkap, akses komunikasi benar-benar terputus. Bang Ahmad, Iya, Mas Tommy. ini bagian kepala dari makam Nabi Hud. Betul. Ya. Panjang sekali ternyata, Bang. Sampai di atas bukit sana itu, Bang. Betul, betul sekali, Mas Tommy. Terus sama lagi coba. Sebenarnya saya masih penasaran gitu kan. Iya. Karena banyak sekali klaim-klaim terhadap makam Nabi. Apa benar ini makam Nabi Hud alaihissalam? Mas Tommy, tidak ada makam Nabi yang tidak menjadi perdebatan, kecuali satu, makamnya Rasulullah Muhammad SAW yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang kedua, makam Nabi yang paling sedikit diperdebatkan adalah makam Nabi Hud alaihissalam. Mayoritas ulama, mayoritas sejarawan mengatakan bahwa makam Nabi Hud alaihissalam berada di tempat ini. Ya, inilah makamnya. Kenapa Nabi Hud dimakamkan di tempat ini, Bang? Mas Tommy, ingatkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Ad, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam beserta orang-orang beriman. Nah, Nabi Hud alaihissalam beserta dengan orang-orang yang beriman, mereka hijrah dan menetap di tempat ini hingga wafat.
Makam Nabi Hud alaihissalam terlihat sangat panjang, mencapai 20 meter. Tentu saja ini masuk akal, karena Nabi Hud berasal dari kaum Ad, yang disebut-sebut riwayat memiliki tubuh tinggi dan besar. Di bagian pusara makam terdapat batu yang terbelah. Masyarakat sekitar meyakini bahwa ketika Nabi Hud dikejar oleh kaumnya yang kufur, batu ini terbelah, dan Nabi Hud akhirnya bersembunyi di dalamnya. Kawasan ini benar-benar sepi dan hening. Apalagi kalau matahari tenggelam. Aura spiritual begitu menyentuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya seberapa besar kekufuran yang dilakukan kaum Ad hingga kemudian Allah mengazab dan membinasakan mereka, Bang? Perlu dicatat, Mas Tommy, bahwa kaum Ad adalah kaum yang pertama kali ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang setelah Nabi Nuh alaihissalam, mereka masih beriman dan mereka mengingat azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Nabi Nuh alaihissalam.
adakah yang lebih kuat dari kami? Nah, inilah Mas Tommy, puncak dari kekufuran yang dilakukan kaum Ad terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika manusia sudah berada di puncak kekufuran itu, maka saatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada mereka. Kota Iram hancur dan seluruh kaum Ad binasa, kecuali sejumlah orang yang beriman kepada Allah dan patuh kepada Nabi Hud alaihi salam. Bangsa Ad yang hancur inilah yang dicatat sejarah sebagai kaum Ad pertama. Sementara Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman kemudian hijrah ke kawasan Hadramaut hingga wafatnya. Di Hadramaut Yaman inilah Nabi Hud dimakamkan. Maka generasi inilah yang dicatat oleh sejarah sebagai generasi Ad kedua. Reruntuhan negeri yang pernah memiliki peradaban tinggi ini kemudian terkubur di lautan padang pasir. Kisah ini pun kemudian berkembang menjadi legenda di kawasan Baduy di pedalaman Arabia Selatan hingga pada masa Rasulullah SAW. Al-Quran kembali menceritakan kisah pembangkangan kaum Ad di kawasan Al-Ahqaf. Kawasan yang kemudian populer di kalangan ilmuwan sebagai negeri Atlantis padang pasir. Merujuk pada catatan Al-Quran dan buku karya ilmuwan Inggris Bertram Thomas, Arabia Felix, seorang ilmuwan barat, Nicholas Clapp, kemudian melakukan penelitian di awal tahun 90-an. Atas petunjuk gambar-gambar yang diambil oleh Badan Antariksa Nasional Amerika NASA, Nicholas Clapp melakukan ekspedisi di kawasan Ubar untuk mengungkap rahasia reruntuhan kota Iram yang dibangun kaum Ad. Clapp berhasil menemukan sejumlah jalur karavan dagang yang semuanya menuju ke satu titik, yaitu kota Iram yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekas-bekas istana dengan pilar-pilar yang tinggi besar berhasil ditemukan di kedalaman 12 meter, persis seperti yang disebutkan Al-Quran, Iroma Zatil Iman, atau kota Iram yang memiliki tiang-tiang besar dan kuat. Maha besar Allah, inilah bukti akan kebesaran Allah dan kekuasaannya. Hud atau lembah Hud, pada hari-hari biasa kondisinya sangat sepi. Meski di kawasan ini sudah banyak dibangun rumah, namun sebenarnya permukiman ini tidak berpenghuni. Kendati demikian, kondisi ini akan jauh berbeda, tepatnya pada bulan Sya'ban. Nabi dan terus bergerak menuju makam. Ziarah makam Nabi Hud alaihissalam terjadi jauh sebelum Islam. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam juga pernah berziarah ke makam ini. Pada masa jahiliyah pun, tradisi ziarah ke tempat ini terus berlangsung, bahkan menjadi momen transaksi barang dagangan. Pada masa Islam, ziarah makam Nabi Hud kembali dilakukan pada tahun 7 Hijriah setelah panen kurma. Kebiasaan ini kemudian berubah menjadi tradisi massal menjelang tahun 1000 Hijriah pada bulan Sya'ban. Sebelum
ziarah Nabi Hud dimulai, ada sejumlah tradisi menarik yang dilakukan masyarakat Hadramaut. Cita masyarakat atau kabilah sangat terlihat dari persiapan yang mereka lakukan. Selain kumandang doa, tari-tarian tradisional juga menyeruak. Seiring wangi bukur yang merebak. Milik warga pun dihias semenarik mungkin untuk mengantar warga berziarah. Masa ziarah Nabi Hud alaihissalam merupakan 8 hari libur bagi para pekerja dan petani. Masyarakat Seyun, Shibam, dan kawasan Barat Shibam berangkat pada tanggal 4 atau 5 Syakban. Sedangkan penduduk Tarim dan kawasan Timur Tarim berangkat pada tanggal 7 atau 9 Syakban. Selama masa ziarah makam Nabi Hud, Syi'ib Hud atau lembah tempat makam Nabi Hud berubah menjadi lautan manusia. Tak hanya rumah-rumah kabilah yang kini berpenghuni, kaum pedagang juga memanfaatkan momen ini untuk berniaga di tempat yang diperkirakan merupakan lokasi pasar jahiliyah pada masa lampau. Ada pula sejumlah hiburan tradisional. Salah satu yang sangat menarik adalah lomba balap unta. Tradisi ziarah Nabi Hud dilangsungkan selama 4 hari berturut-turut. Pada hari terakhir, ziarah dipimpin langsung oleh Munsib dari keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Hingga kini, tradisi ini tetap lestari, bahkan menjadi ajang majelis ilmu dan pertukaran pengalaman spiritual di antara para kaum sufi di dunia. Setelah rangkaian ziarah selesai, secara bergantian, para kabilah kembali ke wilayahnya masing-masing.